Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Masih hangat nih Kang. Apa tuh? Kemarin kan jadi misi perdamaian nih. Oh. Kemarin kita bahas ya. Juru damai. Juru damai Pak Jokowi. Padahal nggak usah jauh-jauh Kang. Di kita pun juga masih Masih belum damai. Masih belum damai nih. Kita juga masih kadang disebut ada kampret, ada cebong ya Kang ya. Ternyata Kang ada bantahan dari sekretaris pers kantor Presiden Ukraina Kang. Itu Serhiy Nikorov tuh mengatakan bahwa enggak kok Presiden Zelensky itu nggak nitip suara atau nggak nitip pesan sama Pak Jokowi untuk menyampaikan pada Vladimir Putin. Karena kalaupun ngomong ya saya ngomong sendiri pun langsung bisa katanya. Nah ini kan antara yang ada di sosmed pengakuan Pak Jokowi. Pak Jokowi di sosmed ngomong apa? Nah ngomongnya itu tadi setelah bertemu dan saya akan sampaikan apa yang menjadi pesannya Pak Zelensky untuk pada Putin katanya. Itu di Kamis sore kan. Tapi ternyata dibantah tuh. Nah bahkan profesor yang dari UI Pak Prof Hikmahanto itu guru besarnya UI sempat dikonfirm tuh ditanya. Dia bilang kayak gini, "Tadi dulu ya, dari istana belum keluar tuh penjelasannya. Nanti kalau sudah keluar baru saya akan dinikahan." Yang barusan profesor itu siapa? Profesor itu guru besar ya UI yang diminta aja gitu, minta Diminta tanggapan terhadap tadi itu Kang cross check yang balance informasi. Ya. Menurut Kang gimana Kang? Ya, di Ukraina. Kan memang konon katanya, saya kan belum pernah ketemu langsung. Kemampuan bahasa Inggrisnya kan beliau terbatas. Iya. Oh iya. Jadi kan ketika ngobrol-ngobrol itu bisa jadi beliau salah dengar, gitu. salah tangkap. Mungkin Pak Jokowi dengarnya tolong sampaikan ya pesan ke Pak Putin, saya pengennya segera damai. Oh gitu. Ya nanti saya sampaikan. Nah itu ketemulah Pak Putin, disampaikanlah pesan itu. Padahal yang sebenarnya misalkan anggaplah ternyata Presiden Ukraina ini tidak menyampaikan pesan itu. Dia sedang berbicara tentang komoditas gandum yang siap untuk diekspor ke Indonesia gitu. Bisa jadi begitu kan. Pemerintahan Ukraina membantah menitip pesan ke Pak Jokowi. Tapi pemerintah Rusia kan kita dengar dia memang katanya menerima pesan dari Pak Jokowi titipan pesan dari Presiden Ukraina itu. Jadi mungkin ada di situ missnya. Betul. Gitu. Pak Jokowi salah tangkap, jadi tidak bermaksud berbohong. Tapi ya mau bagaimanapun juga ini bikin malu negeri ini. Betul. Sudah ada statement yang sepertinya seorang negara superpower Indonesia, negara besar itu yang mampu mendamaikan dua negara yang sedang berperang, ternyata tidak dianggap. Oh gitu. Kan faktanya Pak Jokowi berangkat keluar dari Rusia, itu Ukraina langsung dibombardir dari seluruh penjuru. Artinya damainya sehari nih. Ya nggak ada damai sebetulnya. Oh nggak ada damai ya. Itu hanya penghormatan saja terhadap Pak Jokowi yang datang ke sana. Oh gitu. Jangan sampai lagi sini berseliweran ya kan. Iya kan kasihan. Ya, berarti sebenarnya kan secara tidak langsung mereka juga memantau ya Kang ya. Berita yang kan tentu ketua G20 datang kan berarti dipantau ya Kang. Ternyata tweetnya sendiri muncul. Loh kok gini beda? Mungkin bisa seperti itu ya Kang? Iya. Tapi kan kalau kemudian mereka maksudnya melihat bagaimana kronologis pemerintahan di negeri ini berjalan, anggaplah 7-8 tahun, mungkin mereka juga bisa maklum. Oh, ternyata kan memang banyak juga apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya. Ya mereka bisa maklum. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi sebetulnya kalau misalnya maaf nih, kalau ada keterbatasan bahasa, kemudian jangan dulu keluarkan statement itu menurut Akang gimana? Atau boleh aja lah, saya kan pelagara nih, keluarin aja statement. Iya, kita kan nggak melihat ya bagaimana proses diskusi yang sebenarnya. Kita hanya melihat dari foto dan cuplikan video yang pendek sekali. Realnya di sana seperti apa kita tidak melihat. Jadi kalau betul seperti yang ada di gambar dan cuplikan video itu hanya ada 2 orang kemudian ngobrol, ya tadi itu sangat mungkin ada mispersepsi. Tapi kalau di situ sebetulnya ada penerjemah, di sebelah sininya juga ada pencatat dan sebagainya, mungkin saja sebetulnya tidak ada mispersepsi. Tapi yang ada adalah memang benar ada kebohongan yang disampaikan Pak Jokowi. Nah tinggal itu 2 itu saja alternatifnya, mispersepsi atau memang berbohong. Berarti itu sebenarnya membuat apa Kang ya, berarti membuat para staf yang sekarang di Pak Jokowi harus berpikir kreatif ya Kang, atau keras ya,
menerjemahkan. Ini soalnya gambar-gambar sudah jelas kan, sudah beredar, cuitannya beredar, nanti mungkin bisa dilihat ya. Lalu sekarang kalau sudah seperti itu gimana kamu menangani? Atau dibilang, oh mungkin rekamannya kita nggak ini. Kalau lihat pola, tidak akan ada klarifikasi dari Pak Jokowi. Oh, kalau polanya ya. Kalau lihat polanya sih begitu. Karena kalau beliau memberikan klarifikasi, nanti akan timbul blunder-blunder baru. Akan muncul kesalahan-kesalahan baru gitu. Jadi lebih baik sudah saja diamkan saja, nanti hilang dengan sendirinya. Kan rakyat kita juga pemaaf tuh dan cepat lupa dengan kesalahan-kesalahan pemimpin. Ini kan pola pimpinan utama nih yang ada di negeri kita nih. Kan bisa saja itu nanti di copy paste kan oleh calon-calon atau misalnya yang memang pingin juga jadi presiden kan. Sudah. Oh sudah. Ini contoh gini, saya pernah baca juga. Ini salah satunya adalah bagaimana ada deklarasi Kang Ulama dan kemudian Habib Condet untuk mengusung Ganjar sebagai presiden di 2024. Ternyata realitasnya beda loh Kang. Gimana realitas? Ya beda. Artinya orang digiring ke sana kemudian mendeklarasikan, padahal itu dari Condet sendiri merasa itu bukan para ulama dan Habib gitu. Nah menurut Akang gimana? Oh, jadi ada kejadian begitu. Kejadiannya kayak gitu Kang. Iya itu kan yang saya bilang sudah ditiru oleh siapa? Oleh kubunya Ganjar. Oh. Jadi teknik pencitraannya dilakukan oleh Ganjar dan itu berpola dengan cara yang sama. Bagaimana dia turun ke bawah, makan bakso pinggir jalan, ketemu dengan pengamen dan sebagainya. Kurang adanya kreativitas. Tapi mungkin mereka melakukan itu karena ada success story. Ini ada success story Jokowi. Ya udah copy paste aja, tiru aja. Ya. Maksud Akang dari riset, dari survei, dari lembaga opini, kemudian sampai turun, kemudian sampai memunculkan banyak persepsi, akhirnya narasi atau framingnya disengaja bahwa seorang ini baik seperti yang kejadian-kejadian masa lalu seperti itu kan? Kecurigaan rakyat begitu karena melihat cara-caranya mirip, gaya-gayanya mirip. Jangan-jangan hasilnya mirip. Cara yang sama dilakukan pada waktu yang berbeda itu hasilnya akan berbeda. Nah, cara yang dilakukan oleh Ganjar itu copy paste dengan cara yang dilakukan Jokowi. Tapi itu kan 2014 dan 2019. Betul. 2024 itu berbeda ceritanya. Kenapa? Karena rakyat sudah makin pintar. Rakyat sudah dengan mudah melihat track record seseorang melalui internet. Iya, gitu. Betul. Nah, kalau 10 tahun yang lalu kan belum. Orang lebih mudah dicitrakan dengan televisi, dengan segala macam. Sekarang televisi sudah menurun. Gantinya YouTube. Orang cari informasi data lewat Google, lewat YouTube, gitu kan. Insya Allah saya kira respon masyarakat 2024 akan berbeda dengan yang dekade sebelumnya. Oke, berarti sebetulnya SJ Channel ini juga bisa jadi sebagai tanda kutip ya Kang ya, sebagai saluran atau media untuk mengingatkan, menyadarkan para masyarakat kalau ada apa-apa lihat jejak digitalnya di YouTube. Ya, betul. Di YouTube, di Google ya. Di Facebook. Atau di SJ Channel juga banyak tuh video-video yang kalau mau lihat ya Kang ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, saya juga jangan-jangan nih Kang, ini maaf ya, jangan-jangan saya berpikir, ini bisa nggak di copy paste ke pemilihan desa, RT, RW seperti itu Kang? Kan ini kejadian loh Kang, jujur aja, ini bukan ngomong hoax nih. Saya ada kejadian satu daerah dan mereka lakukan ini percis seperti jadi ada semacam penggiringan massa, kemudian ada framing yang dibuat di seluruh itu dan akhirnya terpilih. Tapi jujur saja setelah terpilih ya jong juga sih Kang hasilnya. Itu apakah bisa jadi ini memang kalau orang bilang katanya nular ya Kang atau Ya kalau faktanya begitu kan artinya memang para politikus sudah menggunakan cara-cara yang instan untuk meningkatkan citra dan ya saya kira akhirnya rakyat sendiri kan yang menilai, merasa tadi zong tadi kan terasa gitu. Jadi mudah-mudahan sih ke depan pola-pola citra-citra seperti ini pasti akan dilakukan lagi. Tapi respon dari rakyat, respon dari masyarakat saya kira akan berbeda. Mereka akan lebih bisa membanding-bandingkan lah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami
di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.